menjelaskan tentang kelas, metode, konstruktor, modifier, dan objek. Seperti bahasa pemrograman lainnya, Java memiliki struktur dasar yang wajib diketahui, yaitu kelas, metode, konstruktor, modifier, dan objek. Untuk kelas, memiliki cetak biru dari suatu objek, mendefinisikan atribut dan metode yang terdapat pada objek, menggabungkan atribut dan metode ke dalam sebuah entitas. Akses terhadap atribut ditentukan berdasarkan akses specifier. Akses specifier terhadap atribut terbagi atas 3, yaitu private, protected, dan public. Pada Java, akses terhadap kelas juga ditentukan oleh akses specifier. Pada setiap file search kode Java harus terdapat satu kelas public. Umumnya atribut dideklarasikan sebagai anggota privat dari sebuah kelas. Tujuannya untuk menghalangi perubahan atribut yang dilakukan tanpa terkendali yang menyebabkan kerusakan state object. Tapi supaya suatu objek dapat berfungsi, harus ada informasi yang dapat diakses dari objek lain. Akses yang disediakan melalui metode yang dideklarasi sebagai anggota publik. Pada Java juga, setiap kelas merupakan turunan dari kelas objek. Setiap objek dapat di-cast menjadi string. Cast ke string dilakukan dengan memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Apabila tidak didefinisikan, maka metode yang dipanggil adalah metode yang didefinisikan pada superkelas. Dengan mendefinisikan metode toString, kita dapat mengubah representasi string objek dari kelas yang bersangkutan. Contoh deklarasi kelas pada Java. Yang kedua adalah metode. Menyediakan akses terhadap operasi yang dapat dilakukan terhadap objek. Metode yang dideklarasikan dengan akses specifier public merupakan interface objek. Interface menyediakan akses terhadap objek sehingga state objek dapat dimanipulasi dengan cara yang terkendali. Metode public yang berfungsi untuk mengakses nilai atribut disebut dengan getter atau aksesor. Ini adalah contoh deklarasi metode pada Java. Yang ketiga adalah konstruktor, merupakan metode khusus yang berfungsi untuk menginisialisasi state objek pada saat objek pertama kali dibentuk. Nama konstruktor sama dengan nama kelas. Apabila pada suatu kelas tidak didefinisikan konstruktor, maka Java akan otomatis mendefinisikan sebuah konstruktor default. Konstruktor default itu sendiri adalah metode konstruktor yang tidak menerima parameter. Konstruktor default yang didefinisi oleh Java secara otomatis menginisialisasi seluruh instan variabel dengan nilai defaultnya. Sebuah kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Masing-masing konstruktor harus memiliki tipe atau jumlah parameter yang berbeda. Konstruktor yang berbeda menyediakan cara untuk membentuk objek dengan cara yang berbeda juga. Yang keempat adalah objek, merupakan perwujudan dari kelas atau instance of class. Masing-masing objek merupakan entitas yang berbeda walaupun berada dari kelas yang sama dan memiliki atribut yang sama juga. Objek dibentuk dengan menggunakan kata kunci new. Masing-masing objek memiliki identitas objek. Hal ini berpengaruh terhadap proses perbandingan dan proses penyalinan. Yang kelima adalah modifier. Menggunakan modifier berfungsi untuk melakukan enkapsulasi pada objek. Dengan menggunakan modifier, kita dapat menentukan siapa saja yang boleh menggunakan atau mengakses member dari suatu objek. Ada 4 macam modifier yang dikenal oleh Java, yaitu private, protected, public, dan tanpa modifier. Class modifier bentuk penggunaan modifier pada kelas. Modifier class ini adalah bentuk penggunaan modifier. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.